Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Baik, adik-adik semuanya, kita akan mulai segera untuk tampilan akhir atau tampilan puncak daripada pelatihan kita, pendampingan yang saya lakukan selama ini. Mungkin ada 3 kali pertemuan, yang mulai dari yang memberikan contoh-contoh, kemudian terus kita ada tanya jawab, sharing seputar materi nanti akan kita bawakan itu seperti apa. Jadi materi itu kita bahas gitu. Terus kemudian pertemuan yang kemarin minggu yang lalu itu adalah gladi bersihnya. Gladi bersih itu maunya saya uji coba ya, seperti apa, sejauh mana katakan mentalnya. Karena public speaking itu mau tidak mau kunci utamanya adalah tataknya mental. Sampai paham, hafal kayak gimana pun materinya, kalau mentalnya down, ya mentalnya jatuh, ya amburadul ya, amburadul, sehingga materinya bisa kacau, hafalannya rusak. Ya itu. Nah, ini nanti berhubung waktunya sudah jam 3 ke jam 4 hanya 1 jam, sehingga maksimal 10 menit. Nah, nanti kalau sudah saya rasa kok mungkin 8 menit kok belum selesai ya, akan saya cut. Saya rasa cukup, oke, sudah cukup. Yang penting sudah beberapa materi sudah keluar. Apalagi kalau yang tampil cuma yang membawakan satu materi atau 2 materi saja. Kalau saya Mas Rido nanti kok 5 materi, ya tak jarne sampai 10 menit dulu ya. Itu nih. Terima kasih, saya rasa itu supaya tidak menyita waktu. Ini jam 3 lebih 2,5 menit. Terima kasih, saya berikan waktunya kepada yang ingin tampil yang pertama. Ini tadi sudah ditentukan belum? Belum. Maunya saya tunjuk aja ya, dari yang paling siap, saya rasa paling siap. Ya, mungkin Mas Rido dulu. Ya, Mas Rido dulu. Ya, secara mental dia paling baik karena sudah terbiasa. Nanti Mas Rido langsung tunjuk satu rekan cewek. Tunjuk nama. Ya, sebutkan nama satu cewek. Setelah itu, setelah yang remas bagian cewek tampil, tunjuk lagi dengan suka hati yang cowok. Siapa? Gitu ya. Setelah tampil lagi yang cowok, karena lebih banyak tuh ya, ganti tunjuk cowok lagi, rekan cowok lagi. Setelah itu baru cewek. Gitu terus sampai selesai. Oke, saya serahkan pada Mas Rido. Boleh, kalau buku boleh. Ini masalah mental saja, belum materi sungguhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para hadirin, sebelum saya masuk ke dalam pokok pembahasan, ada yang perlu saya tanyakan. Untuk semua hadirin, panjenengan sedaya pengen hidup bahagia napa mboten? Pengen hidup bahagia napa mboten? Pengen hidup bahagia napa mboten? Pengen nggih. Memang tidak bisa dipungkiri, seluruh manusia di bumi ini pasti ingin merasakan sebuah kebahagiaan. Namun tidak sedikit dari mereka tidak tahu bahwa terkadang apa yang mereka lakukan, mereka ucapkan, bahkan yang mereka pikirkan bisa membuat kebahagiaan tersebut tidak bisa dicapai. Salah satu contohnya tindakan gegabah mereka, ucapan-ucapan yang menjatuhkan diri mereka sendiri, serta pikiran pesimis mereka tentang kehidupannya. Padahal baik pikiran, tindakan, kata, serta perasaan mereka adalah kunci mendapatkan sebuah kebahagiaan tersebut. Nah, selama beberapa menit ke depan bersama saya Ridho Eko Prayogo, kita akan membahas tips hidup tenang dan bahagia. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk meraih sebuah kebahagiaan. Yang pertama adalah
menekankan atau menumbuhkan pola pikir mindset positif. Mindset sendiri berarti sebuah kumpulan pemikiran yang terbentuk berdasarkan pengalaman yang dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang. Sebagai contoh, penerapan mindset positif adalah sebagai berikut. Kita memandang sebuah peluang atau kesempatan yang ada di depan mata kita, lalu menganalisanya untuk mendapatkan sebuah sikap yang harus kita ambil. Lalu kita lakukan tindakan yang menghasilkan sebuah nasib yang kita percayai bahwa kita mampu untuk melakukannya dan mendapatkan kesuksesan. Itu yang pertama. Jadi kita harus menerapkan atau menumbuhkan pola pikir mindset positif. Untuk yang kedua, setelah kita menanamkan pola pikir mindset positif, yakni berpikir positif. Namun berpikir positif niki juga harus diimbangi atau didampingi dengan tindakan positif dan berkata positif. Banyak kasus di dunia ini mereka-mereka yang frustasi atas kenyataan yang didapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, dari itu semua di dalam diri mereka terdapat pikiran-pikiran negatif yang membuat mereka menjadi stres, bahkan bisa membuat mereka tekanan mental. Nah, saya ada beberapa cara untuk bisa berpikir positif, ada 6. Yang pertama, selalu bersyukur. Yang kedua, selalu mengingat hal-hal baik. Yang ketiga, membiasakan untuk selalu tersenyum. Jadi kita tidak boleh selalu merengut. Walaupun kadang banyak orang yang memang dasar wajahnya itu nggak bisa tersenyum, tapi kita harus bisa mengusahakan untuk kita selalu tersenyum. Lalu ada lagi meningkatkan optimisme. Jadi kita setiap melangkah atau melaksanakan suatu apapun harus optimis. Sampean harus yakin bahwa sampean itu bisa. Lalu menumbuhkan kesadaran bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Jadi jangan minder kalau kalian melihat seumpama Mas Faisal, Mas Farid, Mbak Dini, Mbak Nika punya kelebihan di bidangnya masing-masing, karena tidak bisa dipungkiri panjenengan sedaya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka. Jadi kita bersama saling melengkapi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang terakhir, meditasi. Dan ada satu ayat yang perlu panjenengan sedaya terapkan supaya panjenengan itu mboten merasa bahwa kalau kenyataan yang pengen hadapi tidak sesuai dengan ekspektasi panjenengan. Ayat itu ngeten. Allah tidak memberikan apa yang panjenengan inginkan, melainkan Allah memberikan apa yang panjenengan butuhkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, ayat itu punya makna bahwa panjenengan tidak usah khawatir tentang apa yang panjenengan inginkan tidak dikabulkan. Karena yang panjenengan inginkan itu belum tentu benar-benar panjenengan butuhkan. Jadi Allah lebih tahu panjenengan itu membutuhkan apa. Akhirnya Allah memberikan sesuatu yang lebih indah daripada yang panjenengan inginkan. Nah, ayat itu perlu panjenengan sedaya ingat-ingat di dalam pikiran panjenengan agar panjenengan bisa terus berpikir positif bahwa Allah niku maha baik. Nah, setelah panjenengan sedaya sudah mempunyai pola pikir mindset positif, punya pikiran positif, tindakan positif dan berkata positif, selanjutnya panjenengan harus merasa positif. Kenapa kok panjenengan harus merasa positif? Karena tindakan panjenengan, pikiran panjenengan kalau tidak dibarengi dengan perasaan
positif akan sia-sia. Maka terdapat lubang jarak antara ketidakpercayaan diri terhadap diri panjenengan sendiri. Jadi dalam mindset positif, berpikir positif dan tindakan positif, panjenengan juga harus bisa merasa positif bahwa panjenengan itu bisa. Nah, untuk mendapatkan rasa positif niki atau ketenangan hati, panjenengan harus meriset frekuensi otak panjenengan ke gelombang alfa. Niki gelombang yang 8 sampai 13,9 Hz. Nah, sebagai contoh, waktu yang paling tepat adalah waktu panjenengan mau tidur. Jadi mau terlelap ngoten niku panjenengan visualisasikan apa yang panjenengan inginkan secara gamblang, secara jelas, agar apa yang sampean inginkan itu berasa sampean lakukan atau sedang sampean laksanakan. Jadi kebahagiaan itu muncul di hati panjenengan. Akhirnya hati panjenengan merasa tenang dan kebahagiaan itu muncul. Terus ada lagi cara lain. Yang pertama niku yoga mboten nami kula nggih. Yang kedua bersyukur saat bangun tidur dan sebelum tidur. Yang ketiga banyak memberi. Yang keempat melakukan hobi yang disukai. Tadi sampean seneng nyanyi yo, sampean lakoni nyanyi ae bunga mboten napa-napa. Yang penting hati sampean senang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kata punya kekuatan untuk mempengaruhi ekspresi gen yang mengatur stres, fisik, dan emosi. Andre Newberg dan Mark Robert. Saya Nurlali Fauzia akan menyampaikan tentang berkata positif. Kata dapat mendorong pusat motivasi otak untuk melakukan sebuah tindakan. Maka dari itu, berkata positif sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berinteraksi dengan orang tua, tetangga, guru, keluarga besar, dan juga teman. Berkata positif juga dapat diperlukan dalam memotivasi diri sendiri, berdoa, dan menyampaikan pendapat. Jika terbiasa berkata positif, kita juga akan terbiasa melakukan hal positif atau bertindak positif. Belajar menerapkan kebiasaan berkata positif dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti adik jangan lihat TV dekat-dekat, bisa diganti adik lihat TV-nya bisa sedikit jauhan ya, atau ayah jangan ngeblok nyetirnya, bisa diganti ayah pelan-pelan nyetirnya, hati-hati. Sekian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa menerapkan energi positif setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu guru saya pernah berkata, jangan jadi seperti buah jambu yang busuk, tapi jadilah seperti buah manggis yang manis. Artinya apa? Buah jambu yang busuk itu ya benar, kelihatannya dari luarnya itu baik Pak, baik. Terus dalamnya tibanya busuk. Kemudian kalau buah manggis yang manis, orang yang belum pernah merasakan buah manggis itu pasti merasakan, melihat penampilannya, wah enak. Terus tibanya apa? Ketika setelah merasakannya itu pasti merasakan nikmatnya, ya ini kemanisan. Kali ini saya akan membahas tentang hibah. Soalnya hibah itu terlalu terlalu diumumkan gitu. Padahal itu termasuk dosa yang besar buat hibah itu. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini
menyatakan bahwasanya orang yang gibah ini sama saja dengan memakan bangkai daging keluarganya, saudaranya sendiri. Dan diriwayatkannya pada zaman Rasulullah itu, bila ada orang yang gibah itu langsung hukumannya itu langsung. Ketika ada dua orang wanita yang gibah, itu Rasulullah menyuruh untuk memuntahkan apa namanya darah kental dari mulutnya, itu langsung, Pak. Kemudian padahal Rasulullah sudah menyatakan bahwasanya dosa gibah itu lebih berat daripada dosa zina. Itu terus kemudian sahabat itu bertanya, mengapa demikian ya Rasul? Karena orang yang zina itu ketika bertobat sudah diampuni sama Allah, sedangkan orang yang gibah itu belum diampuni jika dia sudah dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Tak hanya itu, diriwayatkannya bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa saja yang meninggal dalam keadaan bertobat dari perbuatan gibah, maka dia akan masuk surga yang paling terakhir. Dan siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan sering berbuat gibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka. Lebih bahayanya lagi, kelak di akhirat orang yang suka gibah itu akan dimintai pertanggungjawabannya apa? Amal kebaikannya itu dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya, seperti orang yang telah digibahinya. Jadi dia melakukan amal kebaikan itu disaur, bahasa Jawanya disaur kepada orang yang telah dizaliminya itu. Dan yang lebih buruknya lagi itu dosa-dosa orang yang telah dizaliminya itu ditimpakan kepada orang yang bergibah itu. Demikian demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila kesalahan kayak pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang mengatakan wa fadla alimi ala abidi kafadlil qamari lailatul badri ala syairil kawakibi. Wa fadlul alimi ala abidi, jadi keutamaan orang yang alim yang itu orang yang alim, mempunyai ilmu dan mau mengamalkan ilmunya, adalah abidi daripada orang yang beribadah tapi tanpa ilmu, kafadlil qamari lailatul badri ala syairil kawakibi. Jadi seperti adanya rembulan di malam purnama atas adanya bintang. Nah, apa maksudnya ini? Jadi orang yang berilmu itu diibaratkan seperti bulan. Tahu bulan ya? Ya, bulan di atas dibandingkan dengan bintang-bintang. Seperti apa itu? Seperti apa? Coba. Lebih terang, jelas, lebih besar, juga jelas. Jadi nanti pada saat ini saya Muhammad Faisal Abdau akan menyampaikan keutamaan orang-orang yang mencari ilmu. Nah, sering sekali ketika kita berada di lingkungan masyarakat, itu ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita mau mempunyai ilmu dan mau mengamalkan ilmu kita, maka sudah pasti orang tersebut akan dihargai dan juga diutamakan, seperti itu. Misalnya saja,
Ketika kalian, misalnya anak cowok ya, anak yang cowok pengen sekolah di SMK, sekolah di SMK. Sekolah di SMK ini dia mengambil jurusan teknik kendaraan ringan atau sepeda motor. Ya. Teknik kendaraan ringan atau sepeda motor. Ketika dia sekolah selama bertahun-tahun, dia selalu praktek, meresap ilmu-ilmu berkaitan dengan sepeda motor. Maka sudah pasti ketika 2-3 tahun lulus, nanti keahliannya akan mengerucut pada satu, yaitu keahlian di bidang sepeda motor, seperti itu. Nah, ketika ini sudah lulus, maka ketika itu dia ingin membuka sebuah bengkel di desanya, sudah pasti ya, ini ketika tetangga atau orang-orang yang sepeda motornya rusak, maka mereka akan mencari kalian yang mana dianggap sebagai orang-orang ini yang ahli di bidang sepeda motor. Itu contoh yang pertama. Terus untuk contoh yang kedua, nah ini contoh kedua itu adalah orang yang mondok. Orang mondok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu sudah mondok lama sekali. Ketika sudah lulus, pulang ke desa, dia melaksanakan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-gurunya di pondok, misalnya sholat berjamaah di masjid, mengajar ngaji. Maka orang-orang akan melihat diri Anda sebagai orang pondok yang sukses, dan banyak akhirnya muncul sebuah nilai-nilai positif yang kalian dengar seperti itu. Jadi dari dua contoh tersebut sudah banyak menggambarkan bahwa orang yang menuntut ilmu dan mau mengamalkan ilmunya, maka akan banyak sekali orang itu yang menganggap bahwa kalian adalah generasi yang sukses, seperti itu. Karena apa? Kita itu diperintahkan menuntut ilmu, itu sudah disabdakan oleh Rasulullah. Gimana hadisnya? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Maksudnya apa dari buayan? Jadi ketika kalian lahir bayi, ya seperti itu, lahir bayi itu sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai liang lahat. Jadi sampai kalian itu selesai atau meninggal, hidup di dunia ini sudah meninggal, itulah batas kalian menuntut ilmu. Yang kita ketahui saat ini hanyalah apa? Kita menuntut ilmu dimulai dari TK, habis TK SD, habis SD SMP, habis SMP SMA atau SMK. Setelah itu pikiran kita nggak ada lagi kewajiban untuk belajar. Sering kan seperti itu? Ya, sering kan? Jadi pikiran tersebut harus dihindarkan, karena hadis sudah mengatakan bahwa kita itu diperintahkan untuk mencari ilmu dari buayan bayi hingga ke liang lahat. Terus ada lagi hadis yang mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi jangan ada pandangan yang mengatakan bahwa ilmu itu hanya diperoleh oleh laki-laki saja. Justru perempuan juga harus berilmu. Karena apa? Karena perempuan itu adalah, kalau kita kaitkan dengan lingkup keluarga, perempuan itu adalah bagian dari madrasah awal dari seorang anak. Madrasah awal dari seorang anak. Ketika istri kita, misalnya kalau yang punya istri ya, misalnya yang sudah punya istri kita memiliki pendidikan yang tinggi dan paham akan ilmu-ilmu, sudah otomatis anak kita akan terdidik seperti itu. Itu jadi perumpamaan dari orang-orang yang mencari ilmu. Terus ini ada kisah ya, ada kisah inspiratif yang kisahnya ini terbentuk dari ulama-ulama korban zaman dahulu. Namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Sudah pernah tahu Ibnu Hajar al-Asqalani? Nah, jadi ini adalah nama yang sudah melekat dari beliau. Ibnu itu artinya anak. Ibnu artinya anak. Ibnu Hajar itu artinya batu. Jadi anak batu. Mengapa kok bisa disebut anak batu? Mengapa? Ini ada kisah ya. Si Ibnu Hajar al-Asqalani itu dulunya itu adalah seorang anak yang ditinggal ibunya ketika masih bayi, dan pada usia 4 bulan ditinggal ayahnya, sehingga diasuh oleh kakak kandungnya. Ketika diasuh oleh anak kandungnya, ini diberikan pendidikan di pondok pesantren.
Jadi Ibnu Hajar Asqalani ini diberikan pendidikan di pondok pesantren, dan beliau ini terkenal dengan dua hal. Yang pertama terkenal rajin dan mandiri, dan yang kedua terkenal bodoh. Sampai-sampai ketika itu belajar saking semangatnya, sampai-sampai itu sering sekali lupa dengan pelajarannya. Saking gobloknya itu orang-orangnya, saking bodohnya. Nah tersebut dikei pelajaran gak iso, terus lali. Akhirnya si Ibnu Hajar Asqalani ini memutuskan untuk pergi dan tidak mondok lagi dengan izin gurunya. Akhirnya dia pulang, di tengah perjalanan ada hujan lebat. Di situ dia berteduh di gua, dan semakin deras hujannya tersebut, dia semakin dalam. Ketika semakin dalam, di situ Ibnu Hajar Asqalani ini mengamati sebuah batu yang tertetes oleh air. Jadi sampai itu dia mati terus dan berpikir, kok bisa ya batu yang sekeras itu bisa berlubang dengan tetesan air yang lembut. Disitulah beliau Ibnu Hajar Asqalani merenung dan membandingkan dengan otaknya. Di otaknya dia membandingkan, batu saja yang sekerasnya seperti itu bisa berlubang, apalagi otak saya yang tidak sekeras seperti batu. Akhirnya si Ibnu Hajar Asqalani ini kembali lagi ke pondoknya dan meminta izin kiainya untuk belajar lagi. Hingga akhirnya beliau itu lebih terkenal dari teman-temannya, dan bahkan banyak meriwayatkan sebuah hadis dan membuat kitab yang paling terkenal adalah kitabnya Bulughul Maram oleh Ibnu Hajar Asqalani. Seperti itu. Jadi keutamaan dari orang berilmu itu adalah ya seperti tadi yang dijelaskan, bahwa dia akan mengangkat derajat dari orang tersebut. Surat itu mengatakan yarfa'illahu ilman darajat, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang beriman dari bagianmu atau dari golonganmu, waladina utul ilma darajat, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Jadi seperti ketika kalian sudah tinggi ilmunya, maka orang lain juga akan menghargai kalian, asalkan ilmu sampean itu sama dengan apa yang kalian lakukan. Seperti itu. Maka di sini mulai hari ini atau sore hari ini, ketika kalian melangkahkan kaki dari rumah dan ingin belajar di sini, ingin menuntut ilmu di sini, saya berdoa kepada Allah, semoga apa yang kalian lakukan hari ini adalah bermanfaat, barokah, dan juga doa-doa kalian terkabul dan mendapatkan derajat yang setinggi-setingginya. Sekian dari saya, wabillahi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Sintiara Fadila akan membahas mengenai menumbuhkan pribadi yang sehat dengan selalu berpikir positif. Apa sih itu berpikir positif? Berpikir positif itu merupakan cara berpikir yang diproses secara positif yang menghasilkan energi yang positif. Energi yang dimaksud di sini adalah suatu energi yang akan menghasilkan pemikiran-pemikiran dan sikap-sikap yang baik, yang dapat membuat kita menjadi bersemangat, melakukan hal-hal yang benar dan menjadi bahagia. Mengapa kita perlu berpikir positif? Jawaban sederhananya gini, berpikir positif itu akan membuat otak dan tubuh menjadi sehat. Orang yang selalu berpikir positif itu lebih terlihat hidupnya lebih tenang, nyaman, dan tenteram. Kemudian alasan lainnya mengapa kita perlu berpikir positif. Yang pertama, berpikir positif menghadapi masalah. Di dalam hidup tentunya kita semua pasti pernah menghadapi sebuah masalah kan? Entah itu masalah sekolah ataupun keuangan ataupun asmara dan lain-lain. Yang membedakan antara orang per orang dalam menghadapi masalah tersebut itu adalah bagaimana kecerdasannya mengelola masalah tersebut menjadi sesuatu yang berpotensi
dalam mengelola masalah tersebut untuk berpotensi untuk kematangan diri. Dan modal utamanya untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah dengan cara berpikir positif, seperti berprasangka baik atau husnuzon terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu berpikir positif, yaitu berpikir positif cegah konflik sosial. Tidak jarang kan konflik sosial di lingkungan pergaulan sehari-hari justru berawal dari sikap selalu berpikir negatif, mudah curiga. Oleh sebab itu, perlu berpikir positif untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik sosial dalam pergaulan. Jadi, setiap orang memang perlu berpikir positif dalam merespon setiap masalah yang dihadapi. Bahwa masalah itu sesungguhnya bukan untuk dihindari, melainkan dihadapi dengan baik. Kemudian terkait tips berpikir positif yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu biasakan untuk bersyukur. Karena biasanya kan ada orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain yang hidupnya lebih bahagia, dan hal tersebut bisa mengakibatkan timbulnya rasa iri, dengki, dan rendah diri. Oleh sebab itu, biasakan untuk bersyukur agar pikiran kita tetap positif dan hidup terasa lebih berarti. Kemudian yang kedua, lihat sisi baiknya. Misalkan seperti ini, ketika kalian berjanji untuk bertemu dengan teman kalian, tapi tiba-tiba teman kalian ini membatalkan janji itu. Nah, pasti kalian merasa kecewa kan? Nah, kita harus menjawabkan rasa kecewa itu dengan melihat sisi baiknya. Dengan kita tidak jadi bertemu dengan teman kita mungkin bisa istirahat di rumah atau melakukan hal-hal yang positif lainnya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan optimisme atau yakin. Optimisme ini membuat kita tidak akan takut gagal dan melihat suatu hal yang dengan positif. Kemudian yang keempat, berada di sekitar orang-orang yang positif. Dan yang terakhir, membayangkan masa depan yang baik, entah mengenai karir, hubungan, dan lain-lain, dapat membuat kita lebih bahagia di masa sekarang. Hal ini tentu bisa membantu kita berpikir positif dan tidak mencemaskan apa yang akan terjadi di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim nomor 4912. Artinya apa? Jika kita mendoakan seorang saudara kita baik, maka doa itu akan kembali juga ke kita. Sebagai contoh, yaitu kisah Ari Ginanjar Agustian, seorang motivator ternama yang sukses membangun menara 165 padahal sempat terkendala. Dia pada kendalanya, ia sempat sharing ke ayahnya dan diberi solusi bahwa untuk mendoakan semua yang ada, semua yang dilihatnya, bahkan kucing pun didoakan agar dapat makan. Karena doa yang disebar oleh Ari Ginanjar Agustian ini, setahun, 2 tahun, karyawannya mulai muncul, sehari mulai muncul 2, lalu 2 lagi, dan sampai sekarang sukses membangun menara 165 yang di atasnya terdapat masjid berlafazkan Allah di atapnya. Pendekatan dari berpikir ini adalah
salah satu bentuk dari berpikir positif dan pendekatannya adalah saya akan memberikan pendekatan dari berpikir positif, yaitu dengan hukum nun sukun atau tanwin. Yang pertama, nun sukun adalah sebagai kebaikan, dan huruf yang bertemu dengan nun sukun adalah bagaimana tindakan tersebut dicerna oleh ilmu. Yang pertama dengan hukum iqlab. Jika nun sukun bertemu dengan ba, maka nun sukunnya tidak akan kelihatan. Jadi jika suatu kebaikan hanya dicerna dengan mulut, maka kebaikan tersebut tidak akan kelihatan. Yang nomor dua, jika menggunakan hukum ikhfa hakiki. Jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki dengan contoh fihima min kulli, nun sukun di sini akan samar seperti jika kebaikan dicerna tidak terlalu dalam, maka kebaikannya juga akan samar. Berbeda lagi dengan yang ketiga, jika kebaikan dicerna dengan lebih dalam, yaitu menggunakan hukum idhar halqi. Di hukum idhar halqi, hurufnya lebih dalam dari ba dan ikhfa, yaitu di tenggorokan. Jadi mencernanya dengan ilmu itu lebih dalam. Sebagai contoh, man amana, nun sukunnya lebih kelihatan. Jadi jika terdapat kebaikan, kita syarat dengan ilmu yang baik, maka kebaikan itu akan terlihat. Kiai saya pernah berkata, orang baik itu banyak temannya, tetapi orang yang mengajak baik itu banyak musuhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpikirlah positif seperti apapun kehidupanmu saat ini. Saya Dina Ali bin Abi Thalib. Apa sih berpikir positif itu? Jadi berpikir positif merupakan kemampuan berpikir seseorang untuk menanamkan pikiran positif atau pikiran yang baik terhadap dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar. Jadi gini, berpikir positif itu upayanya yang dilakukan untuk seseorang. Gimana sih kita menanamkan pikiran-pikiran yang baik di dalam kehidupan sehari-hari? Hari ini saya dari Mas Putri akan menyampaikan tentang implementasi berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi dimulai dari berpikir positif untuk diri kita sendiri. Kita sering melakukan hal-hal yang menurut kita hal itu tidak bisa kita lakukan. Pikiran negatifnya gini, aku gak iso kayak gini, aku gak iso melakukan iki, aku gak iso ngerjain iki. Nah, pikiran seperti itu harus diganti, harus mulai diganti dengan pikiran-pikiran yang kayak aku iso, aku pasti iso. Insya Allah atas izin Allah aku iso melakukan ini, aku iso melewati masalah ini, gitu. Selanjutnya berpikir positif dengan orang lain, atau bahasa mudahnya berprasangka baik terhadap orang lain juga bisa. Jadi setiap harinya kita itu harus menerapkan pikiran positif kita untuk berpikir positif berpikir positif terhadap orang lain, berprasangka baik, entah itu tetangga atau guru atau keluarga juga. Jadi pikiran-pikiran itu harus diterapkan, karena berpikir positif juga merupakan salah satu yang harus
disyariatkan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain atau hablum minan nas. Selanjutnya, berpikir positif terhadap apa yang terjadi atau berpikir positif terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang kita kayak kok uripku kayak gini yo, kok aku kehilangan ini yo, kok aku gak iso gini yo, gak iso gini yo. Jadi mulai hari ini mari kita berpikir positif. Insya Allah apa yang Allah kasih untuk kita itu yang terbaik untuk kita. Jadi ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, ketika kita ya Allah saya pasrah, ya Allah saya serahkan semuanya kepada Engkau karena Engkau tahu apa yang terbaik untuk hamba-Mu ini. Insya Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Allah akan ganti yang terbaik untuk kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di penyaji terakhir ya. Jadi ini tadi materinya berpikir positif. Terus kemudian di akhir ada tambahan sebenarnya yang sedikit merembet, meresep-meresep ke merasa positif. Merasa positif itu nanti ada ilmunya. Kalau di dalam Islam ada ilmu hakikat, al-hikam. Al-hikam itu wis hati nyel, wis hati. Ya, yang dicari bukan lagi dunia, memang cintanya Allah saja. Terus ya Allah, yang penting panjenengan tetap cinta kali kula. Panjenengan pun ngados istilahnya apapun saya terima. Yang penting Allah itu tetap cinta sama saya, ya Allah kita aja. Tapi biasanya kalau belum pada levelnya, belum pada waktunya, itu semua juga akan sia-sia. Dan arti memang kalau berwaktunya itu biasanya gaduh, tapi belum teko, gitu kan? Karena memang begini, saya pernah dulu cita-cita lah, ya Allah, wali Allah itu indah sekali gitu. Tapi pernah saya mempraktekkan doa wali itu ngeri ternyata. Ya, al-hikam itu nggak demen-demen ilmu kitab al-hikam atau ilmu kalau kita belajar makrifat sama Allah itu nggak mudah. Karena memang itu ada levelnya. Kita nggak mungkin kalau memang nggak ditunjuk sama Allah, nggak dirahmati Allah untuk memperoleh ilmu itu, gelar itu, level itu, terus kita ujuk-ujuk gitu ya. Hanya dengan bermodalkan keinginan kita saja, kita berada di level makrifat. Itu kita juga nggak mungkin gitu. Nah, yang tadi yang disampaikan terakhir sama Mbak Dini ya, itu adalah merasa positif. Nah, merasa positif itu sedikit-sedikit itu sebenarnya. Jadi begini loh ya, orang Barat memang mereka lebih duluan mempatenkan ilmu. Padahal ilmu kita, ilmu itu sebenarnya adalah ilmu Muslim gitu loh. Ilmu Muslim. Nah, akhirnya kadang banyak orang Muslim yang terlalu fanatik terhadap Islam menganggap bahwa ilmu pengembangan diri itu bukan ilmu Islam gitu. Ya, itu yang sangat saya sayangkan. Ya, memang kenapa Islam harus fleksibel. Kalau Islam itu tidak fleksibel, yang terjadi adalah kemana-mana kepentok. Ya, kalau begini misalnya Mas Rio misalnya, kedepannya misalnya ingin jadi motivator gitu ya, atau Mas Faisal ingin jadi motivator. Kalau Mas Farid kayaknya contohnya ke Ustadz misalnya gitu ya, misalnya ke motivator. Motivator itu kalau bisa ya, kalau sudah mencarikan motivator Muslim nggak apa-apa, motivatormu Muslim. Tapi kalau motivator umum ya ojo daki-daki ngaji terus ya. Ya, kalau ngaji ini kepentoknya adalah ketika yang di hadapan kita adalah non-muslim, padahal Islam adalah rahmatan lil alamin. Kalau sudah rahmatan alamin sama ngaji kok isinya, aduh ya ini kepentok kita. Akhirnya kita nggak bisa berdakwah secara lebih luas karena kita nggak bisa fleksibel. Ya, jadi itu ilmu agama ditambah terus nggak apa-apa, bagus. Berarti sudah punya modal. Namun pikirannya, mindsetnya harus dibuka. Jangan menjadi umat Muslim yang terlalu fanatik. Ya, terlalu fanatik itu repot. Ya, orang yang Islam fanatik itu repot. Dikit-dikit nggak bisa. Padahal kalau kita ngaji, bagaimana dulu Sunan Kalijaga, ya, Sunan Kalijaga, Wali Songo salah satu dari Wali Songo itu, ya, Sunan Kalijaga itu menyebarkan Islam, dakwah.
Itu caranya cara-cara budaya. Karena apa? Islam ini adalah negara budaya. Islam ini negara budaya. Itu negara yang dikit-dikit haram begitu bukan. Kalau seorang kali zaman dulu dikit-dikit haram, kita mungkin sekarang belum meluk Islam, bisa-bisa belum meluk Islam. Oleh karena itu jadi orang Islam yang fleksibel, okay? Jadi orang yang fleksibel, ilmunya ditambah terus, ilmu agama tidak apa-apa, tetapi jangan lupa ilmu umumnya juga ditambah. Lek sampai kebanyakan ilmu agamanya loh, akhirnya ketika pikiran sama melihat sesuatu yang tidak ada, loh, ibu lek ngaji kok gak ada dalilnya belas ya, kok gak enak hadis sama sedikit sama sekali nggak ada, lagi berarti gak bener ya. Akhirnya begitu, karena ngajinya selalu ngaji yang berhubungan dengan yang ini. Ya coba nanti begini, lambat laun kayak Mas Faisal, Mas Farid, nanti ilmu pengembangan diri sama OCI nanti akan ketemu sampai ilmu berpikir positif di dalam Islam, di dalam hadis itu yang mana gitu ya. Terus yang kemarin yang Mas Farid untuk gladi bersih itu bertindak positif kan ya. Loh, bertindak positif itu bertindak baik itu loh, akhlak karimah itu loh. Masa di Islam nggak ada? Ya, terus engkau bersama buka dalil, ketika dalilnya sudah dibuka, ayatnya sudah dibuka, ternyata kayak akhirnya melenceng antara berpikir positif dan tidak positif, nggak sama dengan yang didalilkan gitu. Akhirnya loh, kok malah beda gitu ya, karena gagal moncei. Jadi orang Islam itu harus smart, harus cerdas, ya. Kayak tadi itu Mas Rio, itu upaya yang bagus. Ya, sampai dia pengalaman mengajinya itu dia terjemahkan di OCI, walaupun apa ini menggabungkannya belum halus sehingga masih terkesan putus, tapi sudah bagus itu, upaya itu sudah bagus. Usia segini sudah bisa, sudah bagus. Ya, jadi iso ngarani link untuk menyambungkan masih sedikit kesulitan, tapi sudah sangat luar biasa. Ya, jadi itu tadi ya. Ini tadi saya lumayan lah ya. Saya yakin yang teman-teman ada di yang lain juga yang kalau mendengarkan dengan baik, ini tadi ada beberapa ilmu yang sudah didapat. Ghibah itu nggak baik. Ya, ghibah itu nggak baik. Apalagi memfitnah. Ya, ghibah itu nggak baik. Wes itu intinya itu. Terus apa lagi tadi? Berpikir positif itu menjadikan tubuh kita sehat. Ya, berpikir positif menjadikan tubuh kita sehat dan lain sebagainya, banyak sekali. Terus ya tadi siapa Mas sing tentang keluarga tadi siapa? Kalau kita mencari sudah menikah, punya istri kita pintar ya, insya Allah anak kita itu juga pintar gitu ya, karena ibu adalah madrasah pertama dan utama. Itu memang benar tuh ya, memang benar. Sama sing laki-laki ini cari istri, cari yang smart, cerdas, yang imannya baik, jangan cerdas tapi imannya nggak baik. Dan cerdas tuh imannya baik. Itu ya, saya rasa. Mari kita tutup, kita berdoa dulu. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil
wabarakatuh.